Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi tetap semangat. Pokoknya pagi tetap semangat. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi tetap semangat. Alhamdulillah. Semangat pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat di ruangan SD Negeri 11439 dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu GP, Ibu Demokrat, Ibu Zulia, angkatan ke-7. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 11439 yang kami banggakan, wala yang kami banggakan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sesuatu nilai, yaitu budaya positif di sekolah, diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi ada yang berpendapat apa sih diseminasi itu? Diseminasi ini adalah suatu penyebaran informasi ke halayak ramai. Jadi berhubungan dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi satu persatu kita akan bahas dengan tujuan menjadikan siswa-siswi memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi ini adalah tujuan daripada acara kita pada pagi hari ini. Oke, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan nikmat dan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula kita cinta ini. Selawat berikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan guru sekalian, pemateri oleh Bapak Muhammad Rusdiansah. Adapun kegiatan kita hari ini yaitu budaya positif di sekolah. Cara yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu wajib nasional. Yang keempat, kata sambutan dari kepala sekolah. Yang kelima, kata sambutan ketua rombel, penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah. Yang keenam, refleksi. Yang terakhir, doa. Masuklah kita ke acara yang kedua, yaitu doa. Kepada Pak Basri kami silakan dengan segala hormat. Mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Jika saya ingin baca doa dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami kesehatan sehingga pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan CIP yang bertajuk diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan untuk melaksanakan tugas kami sehari-hari. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkan kepada kami, berikan kepada kami kekuatan untuk mengikuti dalam kegiatan hari ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa dan kebutuhan kami, para tujuan kami. Semoga dengan apa yang diberikan oleh Allah menjadi manfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Terima kasih. Masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan untuk berdiri. Indonesia Raya, Bandung Raya.
Hadirin dipersilakan untuk duduk. Baiklah, masuklah kita ke acara yang keempat. Kata sambutan dari Kepala Sekolah. Pada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa karena senantiasa kita dapat diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita yang dibawakan oleh guru penggerak angkatan 10 oleh Bapak Rusdi SPD. Salawat salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Baiklah, untuk acara diseminasi budaya positif di sekolah kita ini kita sambut dengan baik, dan harapan saya kepada guru-guru tetap mendukung dan membantu sebisanya apa yang dibutuhkan oleh Pak Rusdi selaku calon guru penggerak angkatan 10. Dan selanjutnya Pak Rusdi, harapan saya untuk kedepannya dan harapan kita semua, mudah-mudahan dengan hadirnya guru penggerak yang kedua di sekolah kita semakin berkembang, semakin maju, dan semakin berprestasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tetap semangat dan bersatu. Apapun masalah kita di sekolah, kita rembukan bersama. Kalau ada yang tingkah laku saya yang kurang pas atau yang kurang berkenan di hati ibu, ingatkan saya. Kasih solusi, kasih saran yang baik. Harapan saya juga selanjutnya untuk Pak Rusdi, rajin belajar, rajin mengajar di sekolah, dan Bapak Ibu semua sesuaikan waktunya. Apalagi bertajuk sekolah kita lahirnya 2 guru penggerak. Mudah-mudahan kita sebagai contoh, contoh yang terbaik ini saran kita dibuat sampai untuk sekolah-sekolah lain. Tetap kita semangat dan kerjasama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian. Masuklah kita ke acara yang kelima, kata sambutan Ketua Lomber. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah diberikan kesehatan serta nikmat kebahagiaan untuk dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun saya di sini sebagai komunitas belajar atau ketua Kompel di SD ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rusdi yang telah mampu mau berkolaborasi dengan kita ya untuk memajukan sekolah kita ini. Harapannya nanti semoga nanti Bapak bersedia untuk sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan berikutnya ya Bu ya. Biar komunitas belajar kita ini berjalan lancar ya. Walaupun ini masih tahap pertama atau tahap belajar dari tahap awal. Saya sudahi, sekian dari saya. Semoga Bapak Rusdi sukses, CGP angkatan 10-nya lulus dan memberikan semangat dan dampak kepada guru yang lain untuk mengikuti angkatan berikutnya. Ada di sini pantun ya, kalau nggak enak mau lagi maklum ya. Biar apa ya kan? Biar kelar nanti di acara Pak Rusdi, dan jangan lupa nanti bilang cakep. Oke? Burung hinggap di ranting pohon. Suka bernyanyi dengan riang. Komunitas belajar ikut menyukseskan destinasi budaya positif kita, sukseskan. Terima kasih.
kita ke acara yang keenam, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi, tetap Tetap semangat. Jawabnya pagi, tetap semangat. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Baik, tetap semangat. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini, di ruangan SD Negeri 11439 Kuala tepatnya 14 Jumat 14 Juni 2024 dalam kegiatan diseminasi kegiatan positif di sekolah, diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi ini adalah berupa suatu tugas secara pribadi dan juga tugas guru secara umum, bahwa penyebaran budaya positif ini adalah suatu hal yang penting bagi kita sebagai seorang guru. Ada yang bertanya-tanya tadi, Bu, diseminasi itu apa? Kalau dulu pembuatan judul itu berupa sosialisasi seperti itu, bukan? Jadi diseminasi itu adalah penyebaran informasi secara menyeluruh ke publik, informasi yang berupa informasi yang baik. Jadi diseminasi budaya positif ini saya laksanakan dengan tujuan seperti yang kita lihat di papan monitor. Ada tujuan acara sosialisasi ini, diseminasi ini, yaitu satu, penyebaran pemahaman tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan karakter anak sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekahan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi Bapak Ibu, pendidikan yang menjadi motivasi agar memberi hal yang terbaik demi suksesnya tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak dan memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi secara khusus daripada semua tujuan ini, yaitu memiliki budi pekerti yang luhur yang ditujukan kepada anak didik. Namun sebagai pemerannya di sini adalah kita sebagai seorang guru, pemeran utama untuk budaya positif di sekolah kita. Jadi semua yang kita lakukan, budaya positif yang kita lakukan dengan tujuan agar siswa memiliki budaya budi pekerti yang luhur. Jadi Bu, misalnya Bu, konsep inti budaya positif. Jadi sebenarnya pada hari yang lalu Bu, kita sudah pernah bahas di bagian-bagian ini oleh Ibu Guru Kontrak Senior, Ibu Zulia SPD. Jadi di sini saya hanya melanjutkan daripada pembelajaran yang lalu dan menguatkan kembali bahwa pentingnya budaya positif di sekolah kita. Lanjut Bu, konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dari materi-materi yang ada di sini, ada yang menjadi fokus utama kita, yaitu kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Ibu, sekarang posisi. Karena sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Selanjutnya Bu. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa, meliputi rasa yang terima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok dalam kelompok. Penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar selanjutnya, kebebasan meliputi memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan adalah bagian dari dasar kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan meliputi bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kaitan ini ke materi kita, yaitu bahwa siswa pasti memiliki ketimpangan daripada kebutuhannya, mengacu kepada orang tuanya, lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal, begitu juga lingkungan sekolahnya. Jadi ada kebutuhan orang tuanya yang tidak terpenuhi, ada siswanya yang kebutuhan rumahnya, kebutuhan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal terpenuhi, namun kesenjangannya bisa berupa kebebasan yang terkekang, kasih sayang yang tertinggalkan. Jadi di sini 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan kepada anak didik kita. Apakah sebelum kita melakukan sesuatu tindakan restitusi, perbaikan positif, nilai positif kepada seorang siswa, kita harus memperhatikan yang kelima kebutuhan tadi. Jadi dari sisi mana kekurangannya kita bisa memperbaiki dan memahami siswa lebih dalam. Sehingga semua sesuatu nilai yang negatif tadi bisa diperbaiki dengan baik. Seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik yang berasal dari luar dan berasal dari dalam. Yaitu motivasi ekstrinsik terdiri dari 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dengan tujuan. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Seseorang itu termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lanjut, motivasi intrinsik. Karena terkadang motivasi itu tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri seseorang. Jadi ada terkadang motivasi untuk melakukan sesuatu hal itu berasal dari luar karena sesuatu hal, atau berasal dari dalam. Seperti itu, dari dalam atau niat dari diri sendiri. Dari itu. Pendekatan disiplin. Jadi ada 3 pendekatan disiplin di sini. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana dan tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, diskriminatif, berupa hukuman fisik atau fisikis. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati siswa sesuai peraturan, kemudian tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan pendekatan disiplin yang terbaik yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Dari kedua contoh ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ataupun proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi adalah sesuatu disiplin yang harus kita sepakati bahwa ini adalah budaya positif yang harus kita tingkatkan di sekolah kita. Ketika seorang siswa mendapatkan suatu masalah di rumah, terbawa-bawa di sekolah, ketika dia memiliki tekanan di rumah atau di lingkungan masyarakatnya, lalu dia melimpahkan kepada teman-temannya, menjadi sebuah kesalahan. Banyak di televisi kita jumpai bahwa ada seorang siswa
yang ketika melakukan kesalahan secara tulus guru memberikan teguran. Mungkin teguran itu berupa suatu hukuman atau konsekuensi, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, si siswa memiliki rasa dendam karena teguran yang disampaikan oleh guru dengan niat yang baik, tapi dengan cara yang salah. Dengan dendam yang dimiliki oleh siswa tadi, mungkin karena rasa malu atau karena rasa ego yang tinggi, akhirnya sepulang sekolah ada guru tersebut dianiaya. Banyak kita lihat di televisi bahwa ada guru yang dianiaya, bahkan ada yang dibunuh oleh siswanya. Pada dasarnya ini bukanlah suatu kesalahan murid saja, berawal dari kesalahan kita sebagai seorang guru ketika kita menyampaikan sesuatu nilai positif tadi dengan cara yang salah. Jadi selanjutnya kita akan bahas bagaimana contoh-contoh nilai meningkatkan budaya positif di sekolah. Oke, selanjutnya ada 5 posisi kontrol ketika siswa memiliki kesalahan. 5 posisi ini adalah posisi-posisi seorang guru ketika menindaklanjuti kesalahan siswa. Hukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke, silakan Bu. Kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujudnya disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Ini adalah pendapat dosen tahun 2004. Jadi setelah kita melakukan usaha untuk memperbaiki diri siswa dengan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik dengan segitiga restitusi ini, mudah-mudahan rencana yang kita laksanakan tadi mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya Bu, lalu apa segitiga restitusi tersebut? Yang pertama itu yang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Jadi ini dilakukan dengan dialog. Menstabilkan identitas dilakukan dengan dialog dengan siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan, semisal ada siswa yang memukul temannya, ada yang pertama kita lakukan dengan segitiga restitusi ini, yaitu dengan berdialog kepada siswa. Seperti contoh yang ada di sini, kita membuat pertanyaan kepada siswa, memberikan keyakinan bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalimat-kalimat contoh yang seperti ini menstabilkan identitas siswa dengan tujuan bagaimana caranya si siswa dapat merasakan kesalahan yang dilakukan, mengetahui kesalahan yang dilakukannya dengan tidak menjatuhkan dia. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan seperti contoh tadi, ada yang memukul temannya, kita tidak langsung kamu salah, kamu tidak baik, seperti itu. Jadi kita berikan siswa arahan, oh bapak juga pernah, posisi bapak juga pernah sama seperti kamu, bapak paham kondisinya seperti itu. Namun di sini bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bagaimana caranya kita memperbaiki ini, seperti itu. Nanti kita lihat contohnya di video berikutnya. Jadi Bu, validasi tindakan yang salah seperti itu. Oh maaf, ini bagian yang tadi yang saya lanjutkan. Yang tadi tidak merendahkan siswa, yang ini siswa mengetahui sesuatu yang salah. Seperti itu, maaf ya Bu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dialog yang sering digunakan dalam memvalidasi tindakan, kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bu. Mari kita saksikan video berikut ini tentang video posisi penghukum, 5 posisi kontrol seorang guru
untuk menindaklanjuti kesalahan siswanya. Oke, lanjut Bu. Jadi ceritakan di sini seorang siswa terlambat ke sekolah. Sini kamu, Selamat pagi Bu. selalu terlambat. Ini Kamu posisi deh, pembuku. pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu tahu kan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, cukup. Bu. Oke, itu tadi posisi kontrol yaitu di bagian pembuku. Semua kita akan saksikan videonya bahwa seorang guru tadi memberikan suatu sikap yang kurang baik. Bahasanya bagaimana Bu? Kasar? Kasar. Berarti pembuku itu identik dengan bahasa yang kasar. Yang kedua, lebih menekankan kesalahan kepada siswa bahwa dia benar salah seperti itu dan memberikan hukuman. Walaupun hukuman yang diberikan ibu tadi berupa suatu olahraga, tetapi penghukum itu bukanlah suatu hal yang layak untuk dilakukan seorang guru. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video berikutnya yaitu posisi kontrol merasa bersalah. Posisi penghukum selanjutnya. Apa? Apa coba? Alasan Ini kamu tadi. apa lagi, Ti? Posisi penghukum Kapan tadi. sih kamu tidak terlambat? Malah pas sekali ya kamu jadi anak. Sana, kamu keliling lapangan basket. Basket Bu. Ya, pembuat merasa bersalah. Tadi sudah kita lihat video penghukum. Oke, posisi pembuat merasa bersalah. Ini posisi yang kedua. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini cukup. Tadi selanjutnya pembuat merasa bersalah. Yang disalahkan siapa Bu? Hah? Disalahkan siapa? Bukan gurunya. Karena kesalahan siswa, guru yang disalahkan. Kita memujuk siswa untuk memperbaiki diri dengan menyalahkan diri sendiri. Gurunya yang salah. Jadi, ya, itu di bagian yang merasa bersalah. Bahwa seorang siswa yang melakukan kesalahan bukanlah sesuatu hal yang salah yang sebenarnya, tapi gurunya lah yang salah. Apa yang saya sampaikan nanti kepada kepala sekolah, bisa kita lihat kembali nanti untuk dijadikan refleksi. Dan video ini saya akan share kepada kawan-kawan sekalian untuk dilihat di rumah. Selanjutnya, posisi tadi menurut Bapak baik atau tidak? Baik atau tidak? Ada kalanya seseorang siswa yang memiliki ego yang tinggi. Hal yang tadi baik untuk menundukkan perasaannya bahwa kesalahan tadi dilimpahkan kepada seorang guru, sehingga dia memiliki rasa kasihan gitu. Sadar diri seperti itu ya. Oke, selanjutnya posisi teman. Nah, ini posisi yang paling saya suka ya. Naren,
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi posisi teman tadi, kalau menurut saya hanya bisa dilakukan 1 sampai 2 kali. Kalau 3 kali tendensi juga. Jadi selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Nah, Aduh, tidak kata aduh ini tadi. Selamat pagi Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nanti sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, ini tadi posisi apa tadi Bu? Monitor. Jadi sesuatu hal yang salah itu dikaitkan dengan sesuatu konsekuensi atau sesuatu nilai kedisiplinan yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, seperti itu. Berhubungan dengan peraturan lah Bu. Oke, lanjut posisi manajer. Ini posisi terbaik kan? Ada lagi. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, itu posisi manajer, posisi terbaik di antara 5 posisi kontrol. Jadi di posisi manajer ini kita seorang guru menyikapi suatu kesalahan siswa dengan melakukan suatu kesepakatan. Jadi tidak memasukkan kesalahan siswa lebih dan memberikan bagaimana seorang siswa itu bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan dan memperbaiki diri. Jadi dengan bertanggung jawab itu pasti melakukan sesuatu hal dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki diri. Jadi rencana tersebut rencana yang dilakukan seorang siswa dengan kesepakatan seorang guru dengan pertanyaan-pertanyaan yang otomatis yang telah disebutkan pada contoh video tadi. Jadi dengan begitu siswa yang menjawab, siswa yang merencanakan bagaimana caranya kesalahan tadi bisa diperbaiki. Oke, saya banyak terima kasih. Sekedar informasi yang dapat saya sampaikan sebagai calon guru penggerak bahwa ini bukanlah mengajari ikan berenang, tapi di sini saya bertugas menyampaikan sesuatu hal yang baik, menebarkan dan mengingatkan kembali bahwa
sesuatu hal yang baik ini untuk dapat dilaksanakan dan disampaikan kembali kepada orang-orang lain. Jadi nilai positif ini semoga secara pribadi apabila saya melaksanakan suatu kesalahan, tolong izin Bapak Ibu sampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.